Ya, jadi baik, selamat sore. Ini saya akan menjelaskan secara singkat jadi proses lahirnya Pancasila. Jadi pada awal tahun 1945 itu posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai mendesak. Jadi untuk ini menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah itu yang dinamakan BU-PKI. Jadi tujuan utamanya itu menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara Indonesia. Jadi mereka membentuk ini keanggotaan dan pimpinan yang diketuai oleh ini DR Rajiman ini Wedjodo Ningrat, atau yang ini dan wakilnya Ichibangse dari Jepang dan ini RP Sorose. Jadi jumlah anggotanya itu ada 67 orang orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang sebagai ini penasihat. Jadi pada sidang pertama BUPKI itu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juli 1945. Yang temanya itu merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi dalam sidang ini ada 3 tokoh utama yang menyampaikan ini usulan dasar negara. Yang pertama itu ini Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei ini 1945. Jadi usulan secara lisan dan tertulis yang pertama itu ini peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan ini peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua ini Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 juga. Jadi mengusulkan konsep negara integralistik, yang negara yang menyatukan seluruh kepentingan rakyat dan individu. Yang berikut, negara tidak terpisah dari rakyatnya, jadi bersifat ini kekeluargaan dan tidak ini liberal. Yang berikut itu yaitu presiden kita pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni juga 1945. Dia mengusulkan 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, 2 internalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, dan yang berikutnya ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi pada tanggal 1 Juli 1945 istilahnya Pancasila pertama kali digunakan oleh Soekarno. Jadi namun belum ada kesepakatan tentang ini perumusan ini dasar negara. Jadi sehingga ini dibentuk panitia kecil untuk menampung saran dan ini berbagai golongan. Jadi pada pembentukan panitia 9 ini untuk ini mencari titik temunya antara golongan nasional dan ini dan Muslim, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting, yaitu ini Insinyur Soekarno, ini Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Siobarjo, yang berikut ini Wahid ini Yasmin, dan ini Agus Salim sama Aki Buso ini Joko Soro, dan yang lain. Jadi hasil sidang panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil menyusun naskah yang dibuat Piagam Jakarta. Jadi isi piagam tersebut, Piagam Jakarta rencangannya ini pembukaan Undang-Undang 1945, termasuk rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila seperti berikut. Yang pertama itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga itu pemersatu Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada maknanya ini Piagam Jakarta. Yang pertama itu menjadi rancangan awal dasar negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu
merupakan hasil ini kompromi antara golongan Islam dan nasionalisme. Yang ketiga, menunjukkan semangat persatuan dan perbedaan untuk mewujudkan kemerdekaan bersama. Jadi pada masa ini PPKI, panitia atau yang disebut panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu, jadi setelah ini tugas BPU PKI dianggap selesai, maka Jepang membubarkan pada 7 Agustus 1945, lalu membentuklah yang namanya PPKI. Jadi tujuan PPKI ini mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintah yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi jumlah anggotanya itu ada 21 orang Indonesia, kemudian ditambah 6 orang dari berbagai daerah. Jadi peristiwa penting ini sebelum sidang PPKI yaitu tanggal 6 Agustus 1945. Jadi bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima di Jepang. Jadi 9 Agustus 1945 juga bom atom kedua di Nagasaki. Jadi yang berikut tanggal 15 Agustus 1945 juga Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada sidang pertama PPKI itu sekitar tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ada berbagai agendanya, yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua itu memantapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan yang keempat membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang dinamakan itu KNIP sebagai badan legislatif sementara. Jadi perubahan rumusan sila pertama itu sebelum disahkan adanya keberatan dan wakil Indonesia sebagai Timur non-Muslim terhadap sila pertama Piagam Jakarta. Untuk menjaga persatuan nasional dilakukan perubahan sebagai berikut. Dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perubahan ini dilakukan atas usulan Muhammad Hatta dan persetujuan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Hajar, Wasim Yasim. Jadi hasil akhir sidang PPKI ini yang pertama itu Undang-Undang 19 disahkan sebagai konstitusi negara. Yang berikut Pancasila ditetapkan sebagai resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang terakhir pemerintah pertama Indonesia dibentuk. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.